Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dengan dialog spesial kali ini bersama Mas Gino Vanoli. Mas Gino ini sebagai Kepala Kantor DPD RI Provinsi Lampung. Kita akan bicara bagaimana soal kinerja DPD dan kegiatan-kegiatan DPD Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Lampung. Selamat sore Mas Gino. Selamat sore Mas Umar. Selamat datang Mas. Ya, terima kasih sudah diundang Tegar TV. Iya, di Tegar TV ini ya. Dialog sore hari ini. Sering ya di Tegar TV dulu-dulunya? Ya, yang pasti ini bukan yang pertama lah. Oh iya, gitu ya. Ya, Mas Gino, kita bicara soal keberadaan DPD Lampung ya. Betul. Ya kan, Mas Gino jelaskan tupoksi daripada DPD Lampung Kantor Sekretariat sekarang ini tempatnya di lokasi yang baru. Iya, di Silakan, Jalan Patimura nomor 17 Teluk Ya. Utara. Ya. Ya, terima kasih Mas Umar. Selamat sore pemirsa Tegar TV yang berbahagia di Bandar Lampung dan sekitar. Tentu kebahagiaan tersendiri sore hari ini saya diundang oleh Mas Umar untuk dialog berkenaan dengan keberadaan kantor daerah DPD RI Provinsi Lampung. Betul. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Kedudukan dan Peran dan Fungsi MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 sebagai revisi ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Ya. bahwa Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah itu berdomisili di ibu kota provinsi. Oh gitu ya. Dan berkantor di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Artinya memang agak spesifik. Berbeda dengan DPR. Kalau DPR itu memang berdomisili dan berkantor di Pusat. di Jakarta. Di Senayan. Ya. Tetapi kalau DPD ini memang sebagai representasi utusan daerah, Betul. perwakilan daerah, maka undang-undang mengamanatkan harus berdomisili dan berkantor di atau punya kantor di ibu kota provinsi. Nah, di sebagai penyelenggara dukungan keahlian dan administrasi bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi wewenang anggota Dewan Perwakilan Daerah di dapil masing-masing, maka Lampung juga sudah punya kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Lampung yang bertempat di Jalan Patimura nomor 17 Teluk Utara Bandar Lampung. Memang belum kantor definitif, kita masih dulu pernah dipinjam pakai oleh Pak Gubernur Provinsi Lampung, kemudian terakhir 2 tahun terakhir itu kita sewa. Tapi sejatinya sudah diberi tanah hibah oleh gitu ya? Pemprov Provinsi Lampung. Jadi untuk kantor DPD ini Ya, sudah diberi tanah. Sudah diberi tanah, tinggal membangunnya berlokasi di sekitaran ITERA. Sekitar ITERA. Hanya saja karena persoalan moratorium pembangunan fasilitas fisik oleh Presiden, kelihatannya kantor daerah DPD RI di masing-masing provinsi ini belum berjalan. Yang sudah terbangun itu baru 3 provinsi, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Sejatinya sudah hampir 20-24an provinsi yang hibah tanahnya sudah selesai. 24 provinsi kurang lebih yang hibah tanahnya sudah clear, sudah siap dibangun. Tinggal menunggu kebijakan Bapak Presiden untuk bagaimana kantor daerah ini bisa terbangun. Tentu harapannya karena bentuk dukungan keahlian dan administrasi bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi wewenang anggota DPD di masing-masing dapil ini, keberadaan kantor ini sangat urgen dan strategis. Tentu kita berharap ini menjadi lebih cepat. Namun demikian keberadaan kantor kami, kebetulan Mas Umar, saya sendiri baru pulang tiuh nih. Dari? Sempat ditugaskan oleh
Sekretariat Jenderal DPD RI di kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Hampir 1 tahun 8 bulan. Oh gitu ya. Kebetulan di sana 1 tahun 8 bulan. Iya, kebetulan di sana ada Pak Ketua kan. Ketua iya. Lanyala Mahmud Mataliti berdomisili di Jawa Timur, jadi ya lumayan sibuk. Nah, kemudian setelah 1 tahun 8 bulan saya berkesempatan di untuk Jawa Timur ya. mengusulkan bisa ngulang tiuh ke Bandar Lampung. Tentu ini rumah saya sendiri gitu kan. Lebih dekat dengan keluarga dan Belum dilanjutkan itu Mas Gino. Iya. Itu yang soal kantor DPD milik sendiri yang dibangun sendiri itu kalau di Sumatera itu yang sudah ada itu di mana ya? di Sumatera Selatan. Sumatera Kota Selatan Palembang. jadi sudah milik sendiri. Udah dan speknya sangat mewah. 2000 meter 3 lantai. Jadi 2000 meter 3 lantai. Iya, karena memang dari aturan undang-undang dimungkinkan DPD ini melakukan sidang di ibu kota provinsi. Betul. Jadi masing-masing anggota DPD ini bisa melakukan persidangan resmi, pertemuan-pertemuan dengan stakeholder itu di kantor daerah. Harapannya gitu ya. sehingga bisa menjadi betul-betul mampu menyerap aspirasi yang Kalau ada di daerah Jawa dengan Timur baik. tadi sendiri memang masih sewa juga, masih sama. sewa juga. Kalau Jadi, prediksinya Lampung kira-kira? ya harusnya kalau tidak ada moratorium, insya Allah sih mungkin 2022 kalau Insya Allah, ya. COVID ini sudah mereda, anggaran pemerintah mungkin bisa diprioritaskan untuk juga pembangunan infrastruktur fisik. Iya. Saya pikir semestinya pemerintah lebih membangun lah, karena memang ini kan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah ini kan juga betul-betul representasi daerah. Betul. Sesuai dengan tagline kita, dari daerah untuk Indonesia. Iya, iya. Nah, kembali ke peran kita. Jadi Iya. peran kantor daerah ini sebagai miniatur Sekretariat Jenderal DPD RI. Jadi kami ini di daerah sudah definitif SDM-nya. Saya sendiri sebagai kepala kantor didukung oleh 2 kasubag, kemudian ditambah kurang lebih ada 14 staf. 14 staf. Ya, Oke. kemudian di daerah itu juga ada staf ahli dan admin dari masing-masing anggota, masing-masing 2. Jadi 8 ditambah amatir ya cukup banyak ya, 22 orang gitu. Nah, ini tentu upaya untuk memfasilitasi, mendukung supaya tugas-tugas anggota Dewan Perwakilan Daerah itu betul-betul bisa efektif, efisien menjalankan fungsinya, sehingga aspirasi yang ditangkap oleh para anggota Dewan itu bisa diselesaikan di tingkat daerah. Iya. Jadi kita tidak semuanya isu itu dibawa ke pusat, tetapi sedapat mungkin koneksitas, sinergitas, kolaborasi antar stakeholder yang ada di provinsi, hal-hal yang memang sekiranya bisa diselesaikan di tingkat daerah gitu. di mediatori untuk menyelesaikan persoalan itu di daerah. Tetapi isu-isu strategis yang kira-kira memang harus diselesaikan di tingkat pusat, tentu ini akan menjadi isu nasional yang penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan lembaga-lembaga, kementerian, kelembagaan terkait yang tentu ini penting untuk diselesaikan di tingkat nasional. Oke, kalau sekarang ini kan kita senatornya 4 ya. 4 ya. Ya. Itu periode dari sejak kapan? Ya, periode sekarang ini kan periode 2019 sampai 2024. Oke. Ya. Pemilihan itu menghasilkan 4 senator, Bu Dr. Jihan Nurlela, Betul. kemudian ada Pak Kiai Haji Abdul Hakim, Ya. yang kita tahu beliau sudah sangat berpengalaman juga, pernah 2 periode jadi anggota DPR RI, Betul. dulu pernah anggota DPR di Provinsi Lampung. Betul. Kemudian ada Pak Ahmad Bastian, Ya. politisi yang cukup baik juga. Terakhir itu ada Pak Bustami Zainuddin, Betul. yang saya pikir juga sudah cukup matang di pemerintahan, karena pernah jadi wakil bupati, kemudian jadi bupati 1 periode. 4 orang ini adalah merepresentasikan wakil daerah Lampung yang harus menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah
untuk ke tingkat nasional. Berbeda dengan DPR kan ada dapil. Dua dapil dengan kurang lebih berapa? 18 atau 20 anggota DPR ya. Kalau DPD ini kan tanpa dapil, sehingga mereka ya cukup representatif untuk mewakili, menyuarakan, menyampaikan aspirasi yang ada di Provinsi Lampung untuk menyelesaikan di tingkat daerah atau dibawa ke tingkat nasional. Iya. Menarik nih Mas Gino. Saya tertarik waktu saya datang ke kantor sekretariat PDR itu ada ruang namanya Rumah Inspirasi. Ya. Rumah Inspirasi. Ya. Tapi nanti kita lanjutkan pada segmen selanjutnya ya. Boleh? Gitu, ya. Ya, pemirsa Tegar TV, kita break iklan berikut ini, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.